Sayangkan nih. Yang lain lah. Pak Mujin Kan ada yang ganteng loh, yang enggak, kami suka soft boy yang menyenangkan gitu loh. lagi gimana lo bisa ngambil tuh HP? Ini juga sama ya. Oh iya, habis banget. Ngotain drakor, ngotain aja nggak sih? Asik. Oke, di episode kali ini kita akan bahas drakor yang temanya anak sekolahan. Nah, kali ini sequel yang diperankan oleh Jerry dari Red Velvet. Apalagi kalau bukan Beach X 2. Nah, kilas balik nih dari season pertama ya. Jadi di season pertama itu kan masih ada Lian Sang. Saya ya bedanya. Dia itu yang jadi Kim Ye In. Masih ada. Gitu kan? Bener banget. Terus itu jadi kalau yang di season pertama, Lian Sang ini kan jadi juru kunci ya, saksi. Ya, di season kedua. Nah, season kedua ini sama. Dia tetap jadi saksi juga satu-satunya pembunuhan dari Oh Si-eun. Kalau yang pertama kan dari tim kayak ini ya, Oh Si-eun ya, Oh Si-eun benar ya, Oh Si-eun. Oke, itu. Nah, lanjut. Kalau di sini itu sebenarnya ada yang mereview tentang drakor Beach X juga loh di Netflix ini semua. Gitu. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Bella? Halo, annyeong. Oke, gimana nih? Ayo jalan langsung aja. Ya. Ya, jadi drakor Beach X 2 ini sudah mulai masuk ke episode 7. Nah, ya, kamu suka yang mana Bel? Dan jujur kalau kami sukanya sama Lisa nih. Lisa? Oh iya. Sayangkan nih. Yang lain lah. Pak Mujin kan ada yang ganteng loh, yang enggak, kami suka soft boy yang menyenangkan gitu loh. Kan udah ada Dinok ya, tapi si ini juga soft boy kok. Siapa Dinok? Enggak, dia masih penuh dengan misteri gitu loh, Pak. Maksudnya kayak kita masih nggak tahu apa ya motif dia untuk melakukan itu tuh, kayak kita masih belum kebayang gitu. Kalau Lisa itu sejauh ini kami ngelihat dia kayak yang baik aja gitu, kayak cowok baik gitu ya. Iya, maksudnya aku ya di awal memang cemburu. Awalnya ya bisa ya, nggak bisa banget ya. Berarti sekarang karena ikut-ikut banget tuh. Jadi sekarang itu sih sana. Nah, masa tiga-tiganya bisa nggak bisa gitu lah. Iya, ini deh. Tapi tuh lemas banget salah satunya si Daun. Daun banget. Iya. Tapi itu ini banget loh, bikin gimana ya? Dia tuh tulus ya. Dia tuh menurut kakak dia tulus ya. Kemarin lihatnya nyebelin ya. Tulus loh Dia tulus, tapi itu kayak menjurus ke bodoh gitu ya. Nyebelinnya karena apa? Kami merasa kayak dia tuh karena dia tulus di sama satu ceweknya sama Hain, tapi dia tuh gak sama sekelilingnya tuh jadi nyebelin. Dia sama, karena kayak fokusnya tuh sama ceweknya kan. Jadi kayak dia nggak peduli sama yang lain, yang pokoknya tuh yang ceweknya tuh oke gitu. Dia udah menemukan rusak dunianya, nggak itu makanya dia nyebelin, karena kan kami ngeliat kayak dia, dan sedangkan si kayaknya tuh juga nyebelin juga. Dia kayak dia nggak peduli sama cowoknya karena cowoknya udah gak punya tahta lagi kan. Cowoknya udah gak gini lagi kan. Gini sih, ya nggak sih ya. Mungkin dari POV kayak bentuk-bentukan dari Bentukan gimana ya? Banyak bentuk-bentuk kayak Daun itu dia tipe yang setia, walaupun apa ya, ceweknya itu di awal pernah juga selingkuh ya. Di awal tuh ada namanya ya. Iya, sama si Pak Mujin itu kan. Dan dia punya sifat sekali lah ya. Dia juga dekat sama Daun. Itu kan juga punya sini. Tapi
Ini tuh tetap apa namanya, apapun yang terjadi dia akan tetap bela ini dalam segi tertentu ya, nggak semuanya dia bela gitu. Sama ini juga karena sama Yeri ini Yeri kayak ini siapa Jena pernah juga sama Benjena. Iya sih loh, kayak ini lu ngerti gak sih, kayak servis banget. Mau minum tuh kayak dia mau minum nih, mau minum itu ya, terus gitu tuh gak boleh minum. Terus ada yang ngapain dia waktu tuh kayak terus kan jadi kayak itu kan itu bukti nyata yang dia nyebelin loh. Dia sama sahabatnya yang udah 18 tahun kayak kenal deket banget, dia bisa ninggalin cuman demi cewek yang dia suka, yang bahkan cuman ngejar dia doang, kayak cuman karena dia punya masuk ke grup itu kan. nah permasalahannya si Daun ini dia tuh emang kelihatan tulus. Menurut kalian itu dia kelihatan tulus kan? Iya, dia Tapi ya kalau di aku dia emang kelihatannya tulus, tapi itu kayak nggak tulus banget berdua. Karena kayaknya dia tuh punya misi yang oke, dia di awal baik nih sama si Hai ini tuh kan sama-sama pasalnya mereka berdua lah sekolah gitu kan, karena si Daun itu kan udah sindirin terus si Hai ini emang dia nggak pernah kerjain nih, emang dari awal udah korban kan ya sampai mat dia kan dia. Nah tapi kalau dilihat-lihat kayak ini kan balik lagi ke genrenya nih, genrenya kan misteri ya, thriller. Terus kayak ada cowok yang modelnya kayak Daun yang setulus itu kayak mencurigakan nggak sih? Nggak mungkin. patut dicurigai sih. Makanya itu yang kami pikirin juga ke Dan dia kan kayak terlihat baik banget ya. Maksudnya kayak sejauh ini kan dia udah sejak dia tahu dikasih tahu tuh sama yang X7 iya benar kan? Yang terbaru kan ya, dia dikasih tahu sama yang manipulasi Jena yang si asisten ibunya itu. Nah itu kan dia langsung kasih tahu kan, maksudnya dia langsung bergerak ke, maksudnya dia langsung kayak konfront ke ibu tirinya buat selesai masalahnya kan. Jadi kayak ya sejauh ini sih dia baik-baik aja ya, tapi maksudnya karena dia belum tahu nih goalsnya apa, jadi tuh kayak kami ngerasanya dia tuh yang paling sas di antara yang lain gitu. Dia mungkin plot twistnya ada di dia kali ya, Bisa jadi menuju 3 sebenarnya nih. Karena kan dari awal kayak sebenarnya yang mirip Cajinu kan juga ada loh yang di salon itu. Iya. Kita kan juga belum tahu sepenuhnya kan motifnya dia ke sekolah itu apa. Ya emang dia ada somam, tapi nggak mungkin lah dia sekolahnya somam datang terus tiba-tiba udah jadi enam kan. Terus kayak dari awal-awal juga dia nggak terlalu berpower, tapi kenapa nih dia tuh kenapa jadi ini ya kan, misi dia di daerah ini juga sama si Cajinu dia. Cuman kan mereka backgroundnya beda nih. Kalau Cajinu itu kan dia kayak apa sebutannya oke. Oh iya sensor ya. Nah ya dia bisa jadi ya, ini kalau POV 1 si Cajinu ini bisa aja emang dia respect ke Jena sebagai dia anak dia kan juga ngeliat si Jena ini juga hidupnya kan gak bahagia kan, jadi kayak mungkin dia kebuka juga ternyata jadi anak asli juga gak membahagiakan itu. Dan dia dilihat dari persoalan Jena juga kan, mamanya Jena tersingkirkan oleh Bumi kan, ya apa? Pelakor, gimana pelakor? Udah, jadi mungkin melihat diri dia kan, kayak mengilas dari kehidupan dia, melihat si Jena. Terus kayak, ya kan, mungkin ini kalau dari sisi OP, dari sisi keluarga mungkin kan. Jadi kan kalau kedatangannya dia kan kita belum tahu benar saja, kita nggak tahu ini apa namanya, nggak kebaca banget. Dan ya juga nih, kalian tahu nggak sih Dewi Amodela? Lisaram itu juga pernah ngomong kan ke Pergok nih yang masih kayak ini.
yang HP-nya Oh iya. nggak make sense banget kalau katanya gini. Ada. Bentar aku lupa ya. Ada nih. Aku jelasin. Tenang. Jadi gini, ada nih. Jadi HP-nya Osionya itu kan hilang. Terus ketemu di tasnya si Sarang. Nah, terus adalah pertemuan antara Sarang dan si ini di suatu kafe. Iya. Nah, terus dibilang ini, nah kenapa HP itu bisa ada di tas kamu? Nah, terus kan Sarang bilang Somang, kakaknya dulu tuh pernah mergokin si Jina itu tuh yang bunyi. Terus ya. Terus tuh si Sarang bilang dia itu gelap tempatnya, nggak kelihatan siapa orangnya, dan dia tuh kayak mau mastiin itu tuh siapa, sedangkan lagi gimana lo bisa ngambil tuh HP? Itu bentuk jatuhnya gimana? Emang Wujud nggak melihat kalau HP jatuh? Emang dia nggak melihat itu, nggak sadar kalau direkam dari HP? Dia sadar kan itu direkam, makanya dia si Wujud itu nyari. Terus ini juga ada lagi, si Sarang bilang ini nih, apa? HP-nya kan diambil tuh di pas mereka pertemuan itu kan sama yang pakai. Itu kan Wujud. Terus tuh gini, dia nggak bisa buka HP itu karena ada apa ya katanya kode yang banyak. Gini, kok Wujud bisa buka HP itu ke tukang servis sama bisa buka bener. Dia penuh Ibunya ada ya. Nah, jadi mungkin balik lagi apa yang udah Somang. Nah, itulah di situ kayaknya yang akan menentukan si siapa Sarang itu ya. Bisa aja kayak bisa bilang balas dendam atau apa gitu kan. Kita harus tahu dulu kan di season 1 nggak dijelasin kan kemana Somang. Iya benar. Nah itu dia, jadi kita nggak tahu apakah si Somang akan hadir di season 2. Wah nggak apa-apa ya ampun, aku nunggu. Tapi kasihan nggak sih kalau misalnya Somang hadir kan. Kan kita nggak tahu nih Sarang tuh beneran suka apa enggak sama si Yei. Oh iya lagi, kalau misalnya hadir Somang nanti gimana tuh, masa kakak adik bukan udah gak sih? Ya kalau aku tetap dukung Sarang Sejauh ini ya, bener sejauh ini ya. tapi kalau memang Somang hadir ya maaf sih Sarang kayak kamu pikir dulu, karena kan udah lama loh iya Somangnya sama si Yei gitu, dan kelihatannya emang lebih lulusan Somang gak? Kayaknya tapi ya gak tau deh, kalau gimana gimana? Sejauh ini sih kami Somang hidup. Gimana Bel? Siapa Bel? Iya kayaknya kami tetap sama sih. Saya Dia tahu. tapi emang buka Sarang tuh punya ini nggak sih, punya persoalan minta orang baik. iya, terus dia kayak membawa itu loh Bel, apa ya bahasanya itu ini membawa magnet yang walaupun kita tahu nih udah harus iya kan punya pesona yang Itu bisa kayak gimana sih? walaupun dia nih agak ngeselin gitu. Setuju? Tapi dia tuh soal suara. Itu yang belum tahu, makanya kita kan belum tahu ya di 3 episode terakhir ini tuh kayak bisa aja banyak plot twist ya. Ya betul. Soalnya nggak masuk akal ya, karena ini genrenya ini bukan full romance. Iya betul. Tiba-tiba dia datang mencintai Yein. Iya. Ini kenal dari mana coba? Itu dari mana? Iya, aku juga bingung kenapa dia karena Somangnya nggak sih? Kayak cerita ya ibarat Bella kakak adik sama aku Li Somang dan kamu Li Sarang. Terus kayak cerita ya udah kayak misi atau apa, dan juga kita nggak tahu ya Li Sarang lagi di Somangnya itu kemana dan kenapa dia memang tidak ada dan apa yang akan terjadi. Nah itu kan malah nambah intrik lagi nggak sih? Berarti ada pembicaraan apa nih antara Li Somang dan Sarang tiba-tiba menuju ke dia ini? Kata Li Somang gini, jaga dia. Karena gini loh, ada kata Li Somang gini, yang waktu ini ada waktu ini dibilang sama Yein yang waktu di series pertama, yang saya pertama itu dibilang
apa mau aku apa ya, musnahkan atau singkirkan oksigen. Nah jadi itu ada resonans tuh bilang sama Hyein, apa perlu aku musnahkan si oksigen itu? Tapi gitu itu serius loh, dia kayak ngomong berdua gitu karena kan posisinya si Hyein itu ini ibu yang besar-besar Ya, di season 1 ya. itu loh. Jadi kita nggak tahu kan. Jadi ya, jadi kan mungkin tapi menurut kakak, kamu dia bela deh sekarang itu jahat gak sih? Jahat gak sih? Gak tau ya, sejauh ini masih dia tuh masih kayak masih baik aja, maksudnya belum kelihatan, dan dia tuh nggak kelihatan sas gitu loh. Kalau misalnya kalau dia jahat tuh kenapa ya? Kayaknya nggak ada nanti alasan gitu. Iya, ya bisa jadi balas dendam masuk akal sih, balas dendam kakaknya kan. Iya, tapi maksudnya sejauh ini tuh dia kayak nggak ada tanda-tanda jahat gitu loh. Maksudnya kalau Chejimok tuh kayak walaupun dia baik sejauh ini, tapi kayak maksudnya ada sas-sas, ada perlakuan gitu yang bikin kita kayak gitu, boleh ada curiga gitu. Tapi kalau yang isu saat ini tuh kayak nggak ada sejauh ini, atau belum kelihatan ya, kita nggak tahu ya. Iya, tapi kalau misalnya memang dia punya intrik gitu kan, kayak kenapa dia harus maksudnya lewat dia itu kan, dia itu nggak berpower gitu kan. Iya, ya kan kalau misalnya dia memang punya intrik, ya harusnya lewat Jenna atau enggak yang itu yang jahat banget itu loh. Iya. Tapi bisa jadi karena dia tahu Yein ini maksudnya gimana ya? Walaupun nggak berpower, minor. Iya, tapi maksudnya dia tuh kayak punya kesempatan untuk bisa nutupin motif kejahatannya. Iya, maksudnya dia tuh kayak walaupun nggak punya power, tapi maksudnya dia tuh bisa bukan kuncinya ya, apa ya, kayak maksudnya apa, kan abangnya juga kan, maksudnya kayak dari ini tuh mungkin dia bisa kayak ini orang kayaknya bisa untuk dijadiin alat. Iya, karena kan dia kan yang bilang kalau kamu mau nggak dibunuh lagi, masuk Diamond Six kan kata dia. Jadi kayak mungkin itu kayak cara dia buat bisa ini kan, karena dia tahu dia itu kan emang walaupun dia punya motif tapi kan sebenarnya dia baik gitu, maksudnya jadi kayak wah, dan dia tak mungkin dia udah tahu juga kalau Jenna itu sebenarnya baik, cuma kesepian aja. Jadi kayak dia butuh teman nih gitu. Nah karena ada yang tulus si Yein ini, bisa jadi kayak bisa nih kayaknya gitu. Dan juga Jenna itu kayaknya nggak tahu harus jadi apa itu gimana ya kan. Pas dia temenan sama si Yein, dia kan udah dia sadar ternyata hidup itu kayak gini ya. Dia jadi sadar juga kan pas tinggal di rumah sendiri. Ternyata meskipun itu nggak senobek itu, kan nggak kesepian, punya ayah yang perhatian, lagi makan di negaranya, tapi kesepian gitu kan. Terus tiap malam pakai obat tidur. Iya lagi. Itu akhirnya kalau memang sarannya masuk gawat Yein, berarti tujuan dia bukan Yein. Bukan. Nah kayaknya memang saya nggak tahu ya, itu beneran ini. Kalau awalnya itu dijadiin alat terus berjalannya waktu dia jadi suka, itu masuk akal. Tapi kalau dari awalnya suka itu kayaknya agak aneh ya. Itu kayak apa sih? Ciri-ciri pemain gitu lah, poin-poin banget dari awal tuh udah bikin ini cara-cara yang sweet gitu ya. Terus kita compare ya dengan Daun. Nah Daun itu kan dia apa adanya loh, dia emang nggak bisa romantis ya, tapi dia setia, ya pendukung yang selalu ada walaupun dia udah tahu nih si Hyein itu pura-pura manusia. Iya lagi. Terus dia jahatin Jenna karena ancaman Windy, tapi tetap kan didukung banget itu kayak kalau emang dia tulus ya itu keren. Tapi kalau dia juga sama punya motif, ya emang gak ada yang bisa kita percaya di drama ini tuh kayak semua peran tuh terlihat tanpa tuh kita juga jadi satu. Semuanya pula. Iya, semuanya. Tapi kalau ngomong tentang bagian tadi sih, sebenarnya aku tadi pas ngomong itu ya aku kayak sedih juga karena dibalik dia yang
berlima kakak, lihat lah ayahnya apa sih? Terus ibunya kayak dia cuma bisa tersenyum dan tertawa lepas itu sama ada ibunya. Aku merasa kayak gimana sih? Sebenarnya juga Diamond 6 nah itu untuk apa coba diciptakan adanya Diamond 6 di sekolah? Iya, biar kasta kan, ada kasta dari anak-anak ini, anak-anak orang kaya. Tapi kalau kita lihat ya dari drama-drama yang temanya sama orang, terus ada guru-guru gitu di setiap sekolah itu kan mereka juga menciptakan kasta. Tapi kan kasta itu tidak sepenuhnya dengan berbeda kasta sosial sekaya dan miskin. Nah, di dari itu di Diamond 6 ini ada apakah? Iya, ya kan? Itu juga perlu diungkap sih, karena nggak mungkin lah kayak iseng doang nih bikin Diamond 6 kan? Iya, episode ini kayaknya itu tuh juga salah satu plot yang harus diungkap. Ya sama kayak kalian bakal nyangka nggak? Ternyata nih misal kayak Breakdown yang selama ini tujuannya tuh mengincar keluarganya Jena. Dia kan dari awal itu semua tentang humor ya, bapaknya Jena, si Jenanya pakai si Gue itu. Nah, Black ini siapa tahu Black ini adalah orang yang ada di dalam sekolah itu dan itu adalah salah. Misal ya, kita nggak tahu loh. Ya benar, belum tentu. Karena emang dia paling menciptakan dan dia paling mungkin untuk menciptakan itu yang menjadi pelaku juga begini. Oh, ini definisi si paling positif itu sebenarnya paling negatif. Iya kan? Iya. Biasanya genre-genre yang misteri itu kan kayak gitu kan. Iya. Yang kita nggak pernah nyangka nih, yang kayak wah kita melihat dia itu jauh, dan forest banget hutan Kalimantan nih dia di Black Mamba ternyata iya Black Mamba. Soalnya kan kalau dilihat ya Lingkaran itu kan sebenarnya udah punya HP-nya semua rahasia ada di sana. Iya betul. Nah itu dia kayak yang disebarin sama tim Blackboard itu juga kan hal-hal yang tidak diketahui publik. Iya. Tapi bisa tersebar sebegitu cepatnya. Itu dia kayaknya kita harus hati-hati masalah. Iya. Tapi kalau misalnya dia bukan, karena emang sarang tuh dari awal cuma datang iseng doang, ya maaf. Gak maaf ya, harus sensor. Tapi ngomongin Black Dog itu, ada nggak sih Black Dog itu mengungkapin juga Bettina doang? Ini apa ya? Maksudnya? Janjimu. Statusnya yang haram itu, terus juga ada nih, sadar nggak? Pas di ending akhir episode 7 itu ada tuh miniatur Blackbird-nya setelah Hiro berat di kursi kan Jena tuh gini mandang itu kayak ngerti kan Jena tuh apa ya kayak biasa-biasanya tuh ternyata ada yang dia pikirkan biasa gitu juga ya kalau misalnya benar-benar dia kita nggak tahu. Ya mungkin begini ya kali si Jigok itu ada motif sendiri juga jelas ya. Si Sarang juga mungkin gini kalau dari versi mungkin POV aku ya mungkin Sarang dan Somong dan kawan-kawan itu tuh punya ini loh pengen menerbas yang namanya mungkin tapi kaitannya sama dulu kalau Jimuk itu dia kan mau ini loh bapaknya itu kurang ajar banget itu dia kan mau kata anak ini bapaknya si Jimuk itu Jimuk ini ngambil pahamnya bapaknya kan bapaknya sendiri bilang kalau itu kita tidak kurang ajar kan bapak keluarga iya sini ya oh berarti mungkin kita tuh aku sih kayak terlalu menjadi tinggi
Ya kan, karena tuh gini loh, drama-drama thriller kayak gini nih kadang-kadang ya kita tuh udah bisa percaya sepenuhnya sama si karakter ini nih. Iya benar. Tapi kadang ya kita tuh terlalu negatif thinking padahal sebenarnya dia punya apa? Iya. Kadang tuh wah udah suzon banget sih sama si dia udah besar-besar ya. Ternyata emang kosong ya. Kalau ternyata kayak ya Allah dia suci. harus kita tampil. Oh ternyata gak ada apa-apa, ternyata gini ya gitu. Kayak aku salah apa ya kak? Bayangin deh Bella gak apa-apa ini dia gue, kita tuduh sama dia gue. Ternyata kamu yang paling nuduh itu lah kan paling nuduh. Biasanya pelaku tuh, paling kenceng. Iya, juga kayak gitu sih memang. Oke, tapi masuk akal, tapi berarti kayak teori black box-nya ya, siapanya ya, itu Jenna ya tadi ya, bisa jadi ya? Jinwook kan Jinwook yang ninggalin black box di kursi Jenna. Iya, miniatur itu. Oh iya sih. Tapi sebelum itu loh. Iya, yang terakhir kan. Terus yang terakhir itu yang videonya mulai lagi, videonya kayak ini ya. Iya, ini mulai tersebar lagi. Iya. Dulunya tuh berulang kan. Nah, lampir banget itu vibes-nya nyebelin banget ya emang ya. Maksudnya kayak iya cantik karena tuh kayak ini gak sih emang kayak tukang bully gitu loh, cantik yang tukang bully orang kaya yang vibes-nya tuh dapet banget gitu. Dia kayak jadi pembuli kan? Iya bener. Kayak kalau Jenna tuh udah ada, maksudnya dia kayak cuman nyebelin aja tapi enggak apa ya, enggak ada pesan. Iya kayak maksudnya enggak ada yang kayak dia pengen ngancurin ini, dia pengen enggak gitu. Tapi ya mungkin kalau Jenna itu udah dari keluarganya kan udah berantakan ya, dia berantakan, jadi ngapain dia berantakin yang dia punya kan? Tapi orang ada kayak gitu karena dia keluarganya nggak bahagia, dia nggak dia kayak pengen lihat orang juga ngerasainnya sama kayak dia gitu. Tapi kan Jenna tuh tentunya masih punya mamanya kan? Iya sih, itu penolongnya sih. Ini ada kekuatan yang dari kalau Diamond yang beda ya. Diamond film ini kan mungkin bagi Jenna tuh kayak ruang aja, dia nggak begini, iya kan? Kan ada juga momen-momen dia injak yang sini tahu kalau Jenna itu bapaknya. Iya, bapaknya selingkuh. Dia sempat injak. Iya. Nah, kayaknya dia cuma mempertahankan harga diri dia aja di Diamond ini. Jadi aku nggak diapa-apain orang, nggak dibeli orang. Aku terserah kalian ngapain. Menghubungi dia juga diajak ke situ. Iya. Kenapa ya? Nggak mau dibeli ya? Kenapa sih? Sebenarnya apa sih? Yang satu-satunya orang yang berani dan bisa menghubungi dia, Yuli diajak ke sana juga. Iya. Tapi aku puas banget sih kalau Yuli di jam-jam lagi. Wah, aku merasa ini banget ternyata ya. Dia membara banget ya waktu pas gitu kan, dia udah duluan kan lempar nyiram si ini kan. Sok-sokan pasti begituin kabur. Aneh banget. Dia tuh bisa kita jadi ini nggak sih ratu apa teman tertoksik di dunia ini kayak toksik tolongnya dia ya. Iya ketuanya. Itu temen cuma buat ngancurin ya. Toksik banget dia Karena ibu-ibunya juga sama konsepnya. betul. Nyebelin banget keturunan ya. Padahal dia pas ibunya bilang, kamu tahu kan ayah dari ibu menikahnya di mana? Iya, nyebelin banget tuh Apa ya? Dan kita siapa? Jinuk lagi. Iya, kayak toksik kan. Nah, tapi kan Jinuknya juga mancing. Ya itu kan, itu penasaran tuh maksudnya kenapa Jinuknya ngedeketin si Yogi? Karena kalau dari aku ya kayaknya si Yuki kan dia menyimpan banyak hal. Dia tahu ibu. Kamu tahu banyak hal ya. Itu kan sebenarnya tafsiran yang kayak kamu ini nggak harusnya tahu. Kamu tahu gitu. Nah, kayaknya kalau di itu cuma jadi dia alat aja. Terus itu ada apa dengan dia yang benar yang aku nggak tahu. Iya. Nah, karena Yuki ini kan mainnya nih emang udah sekasta sama Budik gitu loh. Iya. Bapak-bapak tak mungkin. Iya. Yayasan tak mungkin. Tapi maksudnya si Yuki itu dia kalau kami ngerasa si Jinwook deketin si Yuki itu karena dia ngerasa kayak
kan dia kuncinya dia dengan dia bisa deket sama Yuli, dia bisa tahu semuanya juga dong. Jadi dan Yuli ini kan dia kayak mukanya banyak ya, dia bisa kayak pura-pura baik kan, kayak sama si Hein itu dia kayak pura-pura kita bisa jadi berteman gitu. Makanya dia berubah. Iya, kayak maksudnya dia bilang kita musuh itu kali bisa jadi teman, kata dia gitu kan, kayak dia percaya diri itu dan dia bisa memanipulasi orang yang ngomong sama dia buat percaya sama dia gitu loh. Dan dia itu orangnya juga kayak oversharing gitu nggak sih sama orang yang deket sama dia. Jadi kayak si Jenok ini ngerasa oh kalau dia dekat sama si siapa Bu? Bukan Ya Hein. bukan siapa? Yuli jadi dia dekat sama Yuli itu kayak secara nggak sadar Yuli udah suka sama dia, udah tertarik sama dia, otomatis kayak rencana yang bahkan belum dilakukan dia udah tahu duluan. Iya betul. Ada gunanya juga si Yuli ini ya. Iya. Gak apa-apa, besar perannya ada gunanya. Tapi bener loh kata Bella, Yuli ini tanpa kita sadari dia tuh peran kunci. Iya. Kalau gak ada Yuli, gak kebongkar semuanya. Iya. Yuli. Aduh. Sampai Indo banget. Yuli kayak udah akan takut ya. Siapa? Tapi dia tuh cantik sih, apa mengagumi kecantikannya si Yuli. Kayak ini juga gak sih? Kayak ini yang Main cantik, tapi di awal-awal tuh kayak maaf ya, kayak tua gak sih? Karena dia, aku ngomongnya karena visual ya, jadi aku ngeliatnya dari yang musim pertama sama musim kedua. Musim pertama itu dia agak kurus sedikit. Ya kan kalau ukuran anak SMA tuh dia kayak tuan. Yang musim kedua dia agak kurus deh. Karena kan harus sekolah. Oh iya, habis Waduh, nasi padang, makan nasi padang. Nasi padang. Iya benar. Saya juga ingat sama iya benar dia sekolah, makanya virus. Ya sekolah. Dan ada lagi kayak gitu. Adalah yang dibahas ini apa? Si sadar juga nggak jadi Tina. Sebenarnya dia tuh banyak musuh juga. Banyak yang nggak jatuh dia. Banyak yang mau jatuhkan dia. Dia tuh lah. Iya, dia tuh lah, dijatuhkan. Tapi di antara semua karakter kita kayak melupakan siapa namanya yang tunangannya ini Pak Ujin ya. Dan itu emang momennya. Nah, kalau kami ngerasa itu kayak emang ada buat blunder aja. Oh iya, ada emang ada orang yang kayak gitu. Iya, juga ada. Iya, itu kayak emang ada kayak blunder. Ada buat semua masalahnya kebongkar satu-satu. Iya. Dia ini ya. Pasangan kasih itu emang pemeran kunci lah. Ada itu. Aduh, Yuli. Tapi tempatnya si Yuli itu nggak cocok lagi jadi anak SMA sebenarnya. Wah, kayak di atas karena mainnya sama orang yayasan. Iya. Kayak apa? Wow. Dia sosok nyambungin mak tirinya Jena. Iya. Bahkan ibu tirinya Jena dia sampai kayak nurut sama dia. Iya kan, seperti itu. Manipulasi ini jago banget. Padahal kalau dipikir dia nggak kaya. Dia nggak kaya, dia menggunakan cara itu. Berarti ada rahasia yang dipegang di dirinya kan. Dia itu kayak dia kan pegang satu-satu rahasianya. Ya, jadi bisa ngambil ini terus dia juga bisa berkomunikasi dengan kayak memanipulasi biar dia tuh kita nih tim bro, biar untuk kita nih punya musuh yang sama. Oke, nah apa yang mesti harus dijawab di episode ending menurut kalian berdua? Kemudian sama pangeran. Ya yang pastinya sih tujuan masing-masingnya ya. Misi ya. Iya, misi masing-masingnya. Terus kayak kami tuh paling nungguin jatuhnya si Yuli lagi. Aduh, pengennya dia kesambungnya dia tuh kenapa gitu? Ya, aku penasaran dengan endingnya dia gimana sih? Iya, gitu aja. Kalau dia mau jatuh bangunnya dengan cara apa terserah. Yang penting endingnya dia kayak kenapa? Apa di penjara, dia iya. Atau dia mati kan? Enggak. Ya, itu tapi ada loh
menurutku kayaknya yang nggak punya mimpi mungkin jauh itu misinya pertama siapa kan? Iya, pas mulai kerja itu kayak ini nggak ada ya, cuma doun. Iya kayak eceknya yang menjagain Hai ini aja. Tapi menurut kalian Hai ini itu beneran pacar dia kan? Udah dia tiba-tiba amnesia, tiba-tiba nggak pacarnya. Tiba-tiba nggak ada bukti kayak kamu tuh beneran pacarnya Hai ini nggak? Dan tiba-tiba, terus kan abis ini pas udah ketahuan dia nggak bagian dari Diamond Six lagi, kayak gitu sih. Padahal emang pernah balik. Nah, itu dia nggak tahu kan. Apakah dia jangan-jangan kita sembunyinya? Bisa jadi. Kita nggak tahu ya. Soalnya Shadow itu kan pemeran pertama ya. Ya, salah satu pemeran utama ya. Iya sih, nggak mungkin sih kalau dia hadir cuma penonton yang dikeluarin, tapi sih kayak gitu. Kalau aku nungguin ini alasan terciptanya Diamond sama siapakah Black Dog itu penting nggak dia gitu? Ya penting. Apakah dia itu dari orang Diamond ini atau nggak di Diamond tapi dia di sekolah? Ya sekolah itu program. Iya. Nah siapa tahu kan. Nah kalau kakak siapa? Apa yang kakak tunggu dari tiga itu akan selesai deh? Tadi udah disebut ya. Yang lainnya kayaknya aku nungguin mereka nih ending pasangan gimana sih? Iya nggak sih? Siapa tahu nih si Doen jadinya sama Degena, siapa tahu? Kita nggak tahu. Terus ternyata Lisaram, bukan Lisaram, ternyata nggak enak ya jadi jenguk ya. Iya kalau jadinya masih Doen. Tapi kan Doen kayak cinta mati sama si Hari. Iya, tahu kalau dia Siapa tahu? ada padahal nggak pernah ngapa-ngapain loh Jena tuh. Iya kan? Nggak ngomong. Aku sih terserah ya dengan pasangan yang lain. Aku kayaknya tetap nyenggol sendiri gitu lah sama Muji. Jadi harus bersatu. Biar dia nggak ada pasangan lain. Karena sama toksisnya bagus toksisnya. Iya. Kesel. Terus tuh aku nunggu di sana. Bisa-bisanya. Tapi kita tahu juga dia kali ya. Karena kan nggak ada informasi Di episode 10 ya? misalnya. Tapi nggak mungkin nggak sih di dalam drama dan lain-lain. Siapa tahu nanti Somang datang, terus ada pemain lama jadi satu season satu lain dan sama Oksigen tiba-tiba bangkit dari itu lebih serem. Tiba-tiba jadi horor gitu, fantasi ya, dia udah fantasi gitu ya. Nggak mungkin soalnya kan Oksigen itu emang benar-benar dinyatakan meninggal kan. Iya. Kalau si Haidin dia sempat koma. Jadi kalau si Oksigen nggak tahu juga ya tiba-tiba Oksigen bukan Oksigen. Nah, siapa tahu juga dia datang untuk mengungkap kebenaran. Wah, ternyata si Oksigen itu Black Dog-nya. Gak ada yang mau aku aja deh. Beda, Black Dog-nya aku nih. Ya, aku bagian yang pupuk si ini ya. Aduh. Cari senangnya doang. Dan apalagi ini sudah itu deh sih itu aja ya kayaknya yang perlu kita tunggu ya. Iya kan? Ya betul. Iya. Oke, terus juga ini nih sebenarnya di series 2 ini harus tuntas banget. Harus tuntas banget. Apa harus ada yang ketiga lagi? Waduh. Capek. Ini tuh apa ini yang produksinya apa? Studio Dragon, Wafe. Iya, Wafe. Wafe itu biasanya dia ninggalin kayak box baru gitu, tapi yang sama misal semua orang yang di sini itu udah menemukan hubungan ini. Dan itu kalau sudah selesai kembali misalnya endingnya itu dengan ada berbeda. Eceknya kayak nyambung ke sisa selanjutnya gitu. Tapi bisa aja itu cuma ini doang khasnya dari tim produksi, biasanya gitu. Nah di beberapa sebelumnya kayak gitu juga mainnya kayak gini, tidak tahu juga ya. Oke, karena ini kan 2023 ya yang musim pertama. Iya, ini udah 2025. Tapi nggak perlu nggak ada season 2. Nggak usah, Sudah selesai. tapi bagus, filmnya bagus. Ya kalau Iya. ada season 3 kayaknya nanti ini aja deh aku udah nonton.
Ya. Nah, Itu fantasi banget ya. ya nanti berdua ya jadi fantasi. Aduh, kalau fantasi nanti ada buku-bukunya gitu. Waduh, jadi Udah skip beda ya. Oh ya itu ya. Ya, oke, oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video.